Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi bersama gue Ken. Di video kali ini gue akan memberikan tutorial gimana cara kalian bisa trading di Bybit teman-teman ya. Jadi Bybit ini tuh berbeda dengan market-market seperti Indodax gitu ya. Kalau market Indodax itu kan market spot jual beli, setahu gue belum ada market derivatif ya. Nah kalau di Bybit ini justru kebalikan teman-teman, ini market derivatif. Dan nggak ada, setahu gue belum ada market spot jual belinya hingga saat ini temen-temen ya. Nah teman, sebelum gue memulai temen ya, bagi temen yang belum pernah daftar di Bybit, teman bisa cek linknya ada di deskripsi di bawah. Bagi teman yang deposit minimal mulai dari $30 aja, teman bisa mendapatkan bonus $10 teman ya, dan $50 teman bisa dapat bonus 15, dan untuk deposit $100 teman bisa mendapatkan $25 teman ya. Itu di luar dari ini teman ya, jadi di luar dari new sign ups ini teman. Kalau misalkan di sini membutuhkan first deposit 0,5 BTC baru dapat $50, dan ini 0,05 BTC dapat $5, ini di luar ini teman ya. Jadi kalau misalkan kalian daftar melalui link gua, misalkan kalian depo $30, kalian akan dapat $10. Terus tiba-tiba kalian mau depo lebih banyak lagi, misalkan kalian depo 0,5 BTC, jadi total dapatnya ya sampai $60. Atau kalian mau tambah depo lagi 0,05 BTC, kalian akan dapat tambahan ekstra $5 menjadi $15 teman-teman ya. Jadi ya ini di luar lah teman-teman ya. Jadi di luar dari khusus sign up link gua sendiri, referral link gua sendiri, teman-teman akan mendapatkan bonus-bonus dari ini juga teman-teman ya. Jadi ini ekstra aja lah teman-teman, istilahnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi bagi yang belum daftar, linknya ada di deskripsi di bawah teman-teman ya. Nah teman, kurang lebih konsep bermain di Bybit itu seperti ini ya. Misalkan anggapannya kita memiliki 0,1 Bitcoin yang kita depositkan di Bybit, misalnya seperti itu aja. Jadi ya kita bisa 0,1 ini kita bisa tradingkan itu setara kita itu bisa memegang, tergantung teman-teman ya. Kalau misalkan kita memilih leverage 10 kali, itu kurang lebih kita itu memegang setara 1 Bitcoin gitu. Jadi meskipun kita hanya deposit hanya 0,1, sebenarnya secara nggak langsung kita itu sedang memainkan 1 Bitcoin kalau kita menggunakan leverage 10 kali teman-teman ya. Jadi keuntungannya itu ya bisa sampai 10 kali gitu teman-teman, istilahnya seperti itu. 10 kali dari initial margin atau dari saldo kita, saldo 0,1 kita itu teman-teman ya. Jadi 0,1 itu kalau misalkan ada kenaikan 10% aja, 0,1 itu bisa menjadi 0,2 teman-teman. Kan ibaratnya itu kan kalau 1 naik 10% kan otomatis profitnya 1,1 dong gitu kan. Nah di sini itu sebabnya gue bilang naik 10% itu bisa menggerakkan aset kita sebesar 100% teman-teman ya. Jadi ya itu berfungsi untuk berkebalikan teman-teman ya. Kalau misalkan turun 10% juga aset kita hilang semua gitu teman-teman ya. Jadi itu harus diperhatikan juga teman-teman ya, seperti itu. Kurang lebih konsep bermainnya hanya seperti itu. Kalau misalkan kita membaca tren, misalkan tren sekarang ini harganya $11.372 teman-teman. Ini kan harga Bitcoin sekarang teman-teman ya. Jadi misalkan kita ingin menaruh sekitar 0,1 Bitcoin gitu ya. Anggap sebenarnya nggak disarankan langsung menaruh semuanya teman-teman ya. Ibaratnya misalkan kita ada depo 1 Bitcoin, lalu kita menaruh 10%-nya yaitu 0,1 Bitcoin gitu ya. Lalu 0,1 Bitcoin itu kan berarti kan kalau kita mainkan gitu, itu kan setara dengan 1 Bitcoin teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Bitcoin naik 10%, itu akan menggandakan aset kita 2 kali lipat teman-teman. Dari harga saat ini kalau misalkan Bitcoin naik hingga 12.400, kembali ke $12.400 lagi, maka aset kita akan naik 100% teman-teman ya. Jadi meskipun naiknya hanya 10%, sebenarnya aset kita udah naik sebanyak 100% teman-teman ya. Jadi keuntungannya gila banget teman-teman ya. Oh ya, itu maksud gue contohnya misalkan kita open buy long teman-teman ya. Jadi ya kalau misalkan dia naik 10% gitu, aset kita naik 100%. Tapi kalau dia turun sebesar 10% atau ke daerah 10.000 ini teman-teman ya, maka aset kita akan hilang 100%. Ini kondisi kalau misalkan kita berharap harganya naik teman-teman, yaitu kita membuka posisi long teman-teman dari 11.370 ya. Kalau misalkan dia berbalik arah, kita berharap dia naik, namun dia ternyata hasilnya malah turun 10% gitu ya asetnya malah hilang teman-teman. Tapi kalau misalkan saat ini harganya 11.370, kita berharap dia bakalan turun terus menerus nih, kayaknya Bitcoin bakalan turun terus menerus gitu ya. Jadi ya udah kita pasang aja teman-teman, kita pasang open short gitu ya. Jadi open short
nggak taunya benar harganya turun terus menerus, nggak taunya dia turun sampai 10% lebih, maka kita menang teman-teman ya. Jadi selama apa yang kita lakukan atau kita membaca trennya dengan baik, ya itu ya kita bisa untung dari sana meskipun dia turun ataupun dia naik teman-teman ya. Jadi kenaikan 10% atau penurunan 10% itu akan mempengaruhi aset kita sebesar 100% dengan menggunakan leverage 10 kali teman-teman ya. Kalau leverage 20 kali ya mungkin hanya sekitar 4,5 sampai 5% teman-teman ya. Dan kalau 100 kali berarti naik turun 100%, naik turun 1% aja itu udah memengaruhi 100% dari aset kita teman-teman ya. Jadi itu teman-teman, semakin tinggi leverage maka semakin tinggi resiko. Nah teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya konsepnya. Kalau misalkan kalian udah ngerti konsepnya, sekarang tinggal cara deponya dari Indodax gimana sih. Pastikan rata-rata kita ini user Indodax ya, gue sendiri juga usernya Indodax teman-teman. Tinggal diklik aja, misalkan kalian ingin depo menggunakan Bitcoin, ini hanya contoh ya. Dia ada support Bitcoin, ETH, USDT ada support. Satu lagi gue agak lupa, ntar kita lihat ya. Ini misalnya aja kita contoh kita pengen deposit melalui Bitcoin gitu ya. Kita klik aja bagian deposit atau withdraw Bitcoin di sini. Lalu kita klik kirim Bitcoin di sini. Lalu misalnya jumlahnya berapa di sini ya. Misalnya ibaratnya di sini 100% gitu ya. Lalu kita di sini pilih alamat penarikan, kan belum ada gitu teman-teman ya. Kita pilih aja alamat baru di sini. Dan kita balik lagi di sini. Kita balik lagi ke bagian Bybit di sini ya. Kita ke bagian My Asset di sini, ke bagian email, lalu ke bagian My Asset di sini teman-teman ya. Di sini hanya ala akun demo teman-teman istilahnya. Jadi ya di sini gue hanya mendemokan gimana cara bermainnya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Lalu kalian lihat yang bagian BTC di sini. Kalau nggak salah dia bisa deposit XRP sama EOS juga teman-teman di sini ya. Jadi ini misalnya anggapannya kita deposit melalui BTC aja gitu lah ya. Lalu kita actionnya ini kita ke bagian deposit di sini. Nah ini adalah alamat Bybit kita teman-teman ya. Ini hanya tinggal di copy doang teman-teman ya di sini. Kita copy, klik copy, kita balik ke Indodax lagi, lalu kita kirimkan aja gitu ya. Sorry, ini labelnya misalkan bisa dinamain apa gitu ya, misalnya Kendrick Bybit misalnya labelnya. Lalu alamat Bitcoinnya tinggal ditempel aja, lalu tinggal kirim pin SMS aja teman. Setelah itu udah deh, prosesnya mungkin butuh waktu paling lama 6-12 jam, itu udah paling lama. Seharusnya nggak selama itu teman-teman ya. Paling nyampainya rata-rata sih 2-3 jam udah nyampe gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih untuk cara deponya seperti itu teman-teman ya. Lalu nanti kalian akan terima Bitcoin kalian di Bybit ini teman-teman ya. Setelah itu kalian bisa trading kan teman-teman. Langsung aja teman-teman ya. Ini dia ada dua opsi di sini, yaitu USDT perpetual dan inverse perpetual teman-teman ya. Kalau misalnya kita main inverse perpetual berarti kita menggunakan modal Bitcoin kita gitu ya. Di sini kan BTC USD teman-teman ya. Itu artinya kalau misalkan anggapannya ibaratnya kita sekarang harga Bitcoin kan 11.371 di sini teman-teman ya. Lalu kita pengen nge-short Bitcoin, menurut kita ini Bitcoin kayak bakalan turun ke depannya gitu ya. Ya udah kita pasang posisi short gitu teman-teman ya. Misalkan menggunakan leverage 10 kali gitu ya. Lalu benar ternyata harganya turun 10% teman-teman ya. Berarti kan aset kita kan otomatis naik 100%, kita menang gitu istilahnya, karena harganya emang beneran turun ya. Ternyata dari 11.3 turun sampai 10.000 teman-teman ya, misalnya seperti itu. Lalu aset kita mungkin dari 0,1 ibarat lagi ambil 0,1 udah menjadi 0,2 gitu teman-teman ya. Namun itu kan berkurang teman-teman ya, berkurang dalam istilah kan harga Bitcoin kan sempat turun dari 11.4 ke 10.000 gitu teman-teman ya. Ya itu berarti kita take loss di situ, kita ada kerugian sedikit teman-teman ya, karena harga Bitcoinnya turun gitu ya. Karena di sini tuh kita bermainnya dalam Bitcoin teman-teman ya, bukan dalam US dollar gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin menghindari hal seperti itu juga berlaku kebalikan ya BTW ya. Jadi kalau misalkan ternyata harga Bitcoin misalkan ini kan pasang short gitu teman-teman ya. Jadi misalkan saat ini harganya misalnya 11.375. Menurut kita nih, ke depannya tuh Bitcoin tuh bakalan naik 10% gitu ya. Maka harganya naik 10% balik ke arah 12.400 lagi misalnya seperti itu. Lalu kita kan untung gitu, untung 2 kali lipat. Untung 2 kali lipat itu kita akan dapat keuntungan ekstra lagi karena harga Bitcoin naik teman-teman. Kan kita dapat 0,2 teman-teman ya. Jadi tinggal dihitung aja 12.400 dikali 0,2 tuh berarti sekitar 2480 gitu ya. Berarti 2480 teman. Itu kita dapat untungnya 2 kali karena Bitcoin naik dari 11.3, 11.4 sampai 12.4 teman ya.
Berlaku sebaliknya kalau misalkan turun ya jadinya kita ya agak rugi gitu ya. Jadi 10.000 sekian ya kali 2 aja gitulah. Kurang lebih kita dapetnya hanya sekitar 20.000 meskipun kita statusnya menang ya. Misalkan kita pasang harga short ternyata dia beneran turun 10% gitu ya. Dia berarti kan harganya kan sekarang kan 0,2 BTC itu harganya udah 10.000, udah bukan 11.000. Itu sebabnya ada kerugian sedikit teman-teman seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau mikirin volatilitas Bitcoin gitu ya, gue saranin ya mainnya di USDT perpetual aja gitu. Jadi ini lebih stabil teman-teman ya. Mau Bitcoin turun atau naik di sini yang penting arah kita bener ya udah kita profit aja, setelah itu kita nggak ada dapat kerugian sedikit pun gitu teman-teman. Meskipun harga Bitcoin turun kita nggak rugi gitu lah, tapi kalau harga Bitcoin naik ya kita nggak untung juga ya. Yang penting arah kita itu udah bener teman-teman ya. Lalu ini lebih stabil Bitcoin per USDT. Terus tadi kan misalkan saldo kita kan ada di Bitcoin gitu ya. Nah salah satunya juga kita bisa nge-swap di sini ya, kita bisa swap lagi. Jadi kalian ke bagian yang sama tadi My Asset, lalu untuk Asset Exchange di sini teman-teman kalian klik Asset Exchange di sini. Lalu di sini tinggal diubah aja teman-teman. Tadi kan ada Bitcoin kita tinggal ubah ke US Dollar Tether di sini ya. Di US Dollar Tether kita mau ubah konversi berapa, lalu nanti klik Convert USDT aja teman-teman. Jadi caranya gampang banget, mudah, hanya seperti itu gitu ya. Atau enggak misalkan kalian nggak mau repot-repot seperti ini teman-teman ya. Kalian udah beli Bitcoin misalnya, udah beli Bitcoin menggunakan rupiah teman-teman ya. Ya udah kalian tinggal jualin aja lagi. Di sini kan ada market USDT ya kalau nggak salah ya. Jadi kita ke bagian marketplace lagi, kita ke bagian USDT market, kita ke bagian BTC USDT di sini. Lalu kita bisa jual Bitcoin kita teman-teman ya, bisa jual Bitcoin kita. Jadi kita akan mendapatkan dolar di sini teman-teman ya. Kalau kita jual Bitcoin kita mendapatkan dolar. Setelah mendapatkan dolar kita balik lagi sama kayak tadi, kita ke wallet, lalu kita search USDT di sini, deposit atau withdraw. Jadi kirim USDT lagi teman-teman di sini. Jadi kurang lebih sesimpel itu teman-teman ya. Jadi simple, gampang banget, tinggal kirim USDT ke bagian Bybit lagi teman-teman ya. Jadi tinggal kirim ke bagian Bybit lagi. Nah di sini kita tinggal ke My Asset aja. Lalu kita ke bagian USDT di sini teman-teman. Kita pengen deposit teman-teman, klik deposit. Lalu ini adalah alamat USDT-nya. Kita tinggal copy aja. Terus ya udah tinggal ditaruh lagi di sini teman-teman ya. Alamat baru disimpan sebagai, ini paste teman-teman ya. Ini kalian mau masukin jumlahnya berapa terserah. Terus sama lagi kayak tadi ya, kirim pin SMS. Lalu nanti nunggu USDT-nya nyampe di Bybit teman-teman. Setelah itu ya udah nggak usah ditukar-tukar lagi, langsung aja main di USDT perpetual. Nah teman-teman kalau misalkan saldo USDT-nya udah nyampe Bybit gitu, artinya kita udah siap trading teman-teman ya, udah siap trading. Untuk saat ini kalau untuk USDT kita hanya bisa bermain Bitcoin ya, BTC USDT di sini teman-teman ya. Jadi kok misalkan USDT-nya udah nyampe nih gitu ya, ya udah kita tinggal trading kan aja. Tadi kan konsepnya udah ngerti lah teman-teman kurang lebih ya. Jadi yang pertama di sini gue mau jelasin di Bybit ini ada dua mode teman-teman ya. Rata-rata margin untuk exchange lain juga sama, ada mode cross dan isolated. Nah bedanya apa teman-teman ya? Kalau misalkan di mode cross di sini itu kita istilahnya itu semua dompet kita dipertaruhkan teman-teman ya. Jadi kita ada di dompet kita mungkin ada 1 Bitcoin gitu teman-teman ya. Terus kita pengen cuman main sekitar 0,1 Bitcoin doang di sini ya. Kuantitinya kita cuman set 0,1 Bitcoin doang. Lalu kita tinggal menentukan ya kira-kira market arahnya mau naik atau mau turun. Kalau misalkan mau naik ya kita bisa klik open long. Kalau misalkan mau turun ya kita tinggal klik open short teman-teman ya. Jadi meskipun kita hanya main 0,1 sebenarnya itu konsepnya itu satunya itu berpengaruh gitu teman-teman ya. Jadi 0,1 itu mungkin harga likuidasinya itu bakalan jauh banget ya. Jadi harga likuidasi itu dimana aset kita itu udah terliquid semua dan langsung dompet kita itu sisa hanya 0 teman-teman ya. Jadi bener-bener agak bahaya ya main di cross ini ya. Cuman ya untungnya di cross itu harga likuidasinya itu bisa lebih jauh dibandingkan isolated ya, mode isolated ya. Karena di cross itu setiap kali misalkan kita prediksi harganya naik teman gitu ya, namun harganya turun terus gitu, harganya nggak naik ya, harganya kita prediksi naik ke 11.7 11.8 tapi dia malah turun teman ya. Nah selama dia turun terus kan berbalik arah dong, kan kita kan prediksinya naik tapi dia turun ya. Nah dia itu makan modal kita yang ada di dompet kita teman ya. Jadi ya awalnya mungkin kita cuma naruh 0,1 0,9 nya kita nggak mainin, tapi 0,9 ini kegerus pelan-pelan juga gitu teman ya. Jadi ya meskipun kita nggak mainin ya teman ya, jadi mungkin harga likuidasinya itu jauh di bawah ya. Misalkan
di daerah 9.600 teman-teman, jauh banget lah istilahnya. Jadi ya meskipun ini jauh banget, makin dia kegerus ke bawah teman-teman, aset kita semakin hilang teman-teman. Itu salah satu negatif poin kalau bermain di cross ya. Jadi dompet kita benar-benar dipertaruhkan semuanya gitu ya. Nah itu sebabnya di sini gue lebih saranin gitu ya, biar nggak terjadi hal seperti itu, kita mainnya di isolated aja teman-teman ya. Di isolated ini ada dua opsi teman-teman ya, ada long leverage atau short. Kita bisa atur sendiri teman-teman ya, mulai dari 1 sampai 100 ya. Misalkan mau leverage berapa, yang tadi gue bilang kan anggapannya 10-10 aja di sini ya. Kita konfirmasi aja. Berarti kan kalau long 10, short 10 artinya kan kenaikan atau penurunan 100% akan menggandakan aset kita 100% selama kita baca trennya benar gitu ya. Jadi kalau saat ini harganya 11.300, kita baca menurut gua ke depannya Bitcoin bakal turun, misalkan bakal turun ke 11.000, ya udah di situ gue bisa profit berapa puluh persen gitu ya. Jadi tinggal dibagi, kalau misalkan dia turun sampai 10%, berarti aset gue naik sampai 100%. Kalau mungkin dia turunnya cuma sampai 11.000 gitu ya, nggak sampai 10, misalkan dia cuma turun dari sini 5% doang temen ya. Nah teman-teman, kalau misalkan dia turunnya hanya 5%, lalu kita udah tutup posisi kita, ya berarti aset kita itu naiknya sekitar 50% teman-teman. Keuntungan kita itu 50% gitu ya. Kecuali kita main yang leverage 20 kali yang tadi gue bilang. Itu sebabnya leverage beda-beda itu sangat berpengaruh di sini teman-teman. Kalau misalkan gue leverage-nya 20 ketika gue long gitu teman-teman, atau leverage 20 ketika gue short gitu teman-teman ya berarti ini hanya turun 5% aja, tapi aset gue udah naik sekitar 100%, profit gue udah 100% temen-temen ya. Meskipun dia hanya turun 5% gitu ya. Lalu kan ini kan asumsinya kita kan short kan, kita berharap harganya turun dan ternyata oh bener gitu ya. Selama kita bener, turun 5% aja aset kita udah naik 100%. Itu kasusnya kalau misalkan kita bermain leverage 20, itu sebabnya semakin tinggi leverage, resikonya itu juga semakin tinggi temen-temen ya. Gue saranin buat pemula main 10-20 juga udah oke kok ya. Bahkan di bawah 10 ya rata-rata. Mulai dari 5 kali juga udah bisa gitu temen-temen ya. Nah ini konsepnya kurang lebih sama ini temen-temen ya. Kalau untuk limit, market, dan kondisional di sini. Jadi kalau limit itu ya sama aja kayak di Indodax gitu ya. Jadi limit itu istilahnya kita ngantri gitu ya. Kita ngantri. Kalau market itu kita pengen langsung beli gitu temen-temen ya. Dan ini ada opsi ketiga yaitu kondisional temen-temen ya. Rata-rata sih yang dimainin hanya limit atau market ya. Ini agak jarang sih untuk kondisional teman-teman ya. Nah kalau misalkan limit di sini, teman-teman yang pertama gue ingetin jangan lupa untuk klik post only di sini ya. Supaya kalau misalkan kita klik post only, maka kita akan menjadi market maker gitu teman-teman ya. Dan kita akan mendapatkan fee sekitar 0,025% teman-teman ya. Jadi biasanya taker itu yang ngambil order kita gitu, dia akan kena fee 0,075 bagi taker. Lalu maker akan mendapatkan sekitar 0,025% temen ya. Jadi gunanya post only itu supaya order kita itu masuk ke dalam order book di sini temen ya. Dan kalau misalkan tiba-tiba nggak masuk order book, langsung instan mau ke beli atau kejual gitu order book kita, dia akan kena cancel otomatis temen ya. Karena post only itu kita harus masuk ke dalam sini temen ya, ke dalam order book ini. Jadi gue saranin yang pertama pakai post only supaya bisa dapet rebate-nya sekitar 0,025%, lumayan banget gitu ya. Nah, lalu untuk kuantitasnya di sini kita bisa bermain hanya dalam 0,001 minimal teman-teman ya. Jadi ini 1,15 US dollarnya kita udah bisa buka posisi long atau buka posisi short teman-teman ya. Jadi kalau long kita berharap harganya naik, kalau misalkan short kita berharap harganya turun teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saat ini harganya 11.358 dan gue berharap harganya naik, maka gue akan open long dari harga saat ini teman-teman ya. Nah mungkin di sini ibaratnya gue pengen ngantri di harga 11.350 misalnya seperti itu. Dan gue akan masukkan kuantitas 0,001 Bitcoin di sini ya. Ini ada estimasi harganya teman-teman ya, kalian bisa lihat isolated 10 kali kuantitas 0,001 Bitcoin, order price di 11.350, estimated liquidation price 10.272 teman-teman ya. Kan bener dong ya 10 kali teman-teman ya. 10 kali kan berarti kan turun 10% itu aset kita bisa hilang teman-teman ya. Itu sebabnya dia bilang liquidation price 10.272 di sini teman-teman ya. Bener kan ini 10% kan, ini turun 10%, 10.272 kurang lebih ada di daerah situ teman-teman ya. Itu sebabnya ini 10 kali 10% teman-teman, liquidation price 10.272, kita bisa klik confirm aja di sini teman-teman ya. Nah sebelum klik confirm di sini gue ada lupa sedikit.
jangan lupa untuk set stop loss teman-teman ya. Jadi sebelum harganya di sini aset kita udah hilang semua gitu teman-teman ya, kita kan berharapnya naik. Amit-amit kalau misalkan dia turun ternyata ya teman-teman ya, kita bisa atur untuk stop lossnya gitu ya. Misalkan jangan sampai 10.2 lah, di 10.5 aja kita udah mau cut loss gitu, istilahnya seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa set di sini stop lossnya berapa gitu. Misalnya gue atur 10.500 teman-teman di sini ya untuk stop lossnya. Target profitnya juga bisa diatur teman-teman di sini ya. Misalkan kita kan mau buy long gitu kan teman-teman ya. Lalu untuk target profit kita misalkan 11.800 teman-teman ya. Kita bisa atur TP-nya di 11.800. Ini ada tulisannya juga, expected profitnya berapa sih? Jadi estimasi keuntungan kita teman-teman ya. Di sini berapa? Dia ada kasih tahu teman-teman. Jadi enak banget teman-teman di sini ya. Lalu kalau udah di set 11.8 dan ini stop lossnya 10.5 supaya menghindari likuidasi. Jadi misalkan ibaratnya meskipun likuidasinya sampai 10.2 tapi tiba-tiba dia udah turun sampai 10.5, ya udah di sana kita ibaratnya udah cut loss teman-teman ya. Jadi seenggaknya aset kita nggak hilang semua, masih ada sisa sedikit teman-teman ya, seenggaknya nggak hilang semua gitu ya. Kita ada set stop loss gitu ya. Lalu kita open long aja di sini. Kalau udah open long ya udah di sini yang penting udah ada target profitnya berapa, stop lossnya berapa, kita klik confirm aja di sini teman. Ya kita menunggu untuk harganya turun sampai 11.350. Lalu nanti otomatis posisi kita akan terbuka teman di sini ya. Di sini kita bisa langsung ganti juga teman-teman untuk order price-nya di sini. Nggak jadi kita nggak jadi ke 11.350, kita ke 11.358 aja deh biar lebih cepat gitu ya mungkin ya. Jadi order price-nya bisa di set juga. Kita bisa ganti teman-teman di sini ya. Dan di sini ada teman-temannya di sini ya. Jadi ini garisnya kalian bisa lihat 11.358 gitu di sini teman-teman ya. Itu kan buy long teman-teman ya. Kalau untuk open short juga sama teman-teman ya. Kurang lebih caranya sama gitu ya. Kita tinggal set mau jumlahnya berapa teman-teman di sini ya. Karena kita main isolated di sini jadi semuanya terpisah teman-teman ya. Jadi dompet kita nggak akan berpengaruh, hanya posisi kita doang gitu ya. Itu sebabnya gue rekomendasikan untuk bermainnya di isolated aja di sini ya. Jadi 0, misalkan untuk short caranya sama teman kurang lebih ya. Jadi kan kalau short intinya kita kan berharap harga dia itu turun terus menerus ya, bukan naik ya. Jadi kalau misalkan dia berbalik arah, dia malah naik terus menerus teman-teman, ya kita set stop lossnya itu di atas jadi teman-teman ya. Jadi kebalikan aja gitu ya. Misalnya stop lossnya menjadi 11.700 gitu teman-teman ya. Lalu untuk TP-nya misalkan dari sekarang harganya 11.359, kita pengen TP di 11.100 misalnya seperti itu teman-teman ya. Jadi ntar expected profitnya di sini dan di sini teman-teman, untuk stop lossnya di sini ya. Kurang lebih caranya seperti itu teman-teman, sama aja gitu ya. Dan kalau misalkan kalian nggak mau nunggu atau apa, udah gampang tinggal ke bagian market aja gitu teman-teman ya. Lalu kalian tinggal input mau beli berapa, 0,01, udah tinggal open long, open short, mau arah pasarnya di mana, otomatis order kita pasti udah di fill teman-teman ya. Posisi kita udah pasti terbuka setelah kita pencet open long ataupun open short ini teman-teman ya. Kita tinggal set TP-nya berapa, lalu stop loss-nya berapa teman-teman ya. Nah, yang ketiga itu adalah kondisional teman-teman di sini ya. Jadi kondisional itu dia ada dua tipe, ada market dan ada limit teman-teman di sini ya. Maksudnya gimana sih? Mungkin ada yang nanya gitu kan. Misalkan aja saat ini harganya 11.358 gitu teman-teman ya. Lalu kita balik ke chart grafik Bitcoin di sini ya, 11.358 harganya. Kira-kira nih teman-teman ya, gue kan agak sibuk gitu ya. Kira-kira kalau misalkan Bitcoin udah bisa breakout di angka 12.000 lagi, itu gue yakin deh itu bullish teman-teman ya, itu bullish banget. Dan gue yakin Bitcoin udah nggak mungkin turun teman-teman ya. Jadi ya kalau misalkan Bitcoin bisa balik harganya ke area 12.000 lagi, Bitcoin bakalan naik terus menerus gitu ya, mungkin ke 13, 14 ribu atau 15 ribu teman-teman ya. Jadi kayaknya menurut gue udah nggak mungkin turun gitu ya. Nah itu gunanya di bagian kondisional ini kita bisa set teman-teman ya. Kita bisa set untuk trigger price-nya itu 12.000, lalu kita bisa open long ya. Kan kita berharap kan, oh Bitcoin udah nggak mungkin turun kalau misalkan harganya udah 12.000 teman-teman. Harganya 12.000 di sini, kalau misalkan dia udah naik ke 12.000 harganya udah nggak mungkin turun ya. Harganya udah bakalan terus-menerus naik gitu ya. Kalau asumsi kita bakalan terus-menerus naik ya kita open long teman-teman. Salah satu contohnya itu teman-teman ya. Kalau asumsi kita bakalan turun terus-menerus ya berkebalikan open short aja teman-teman ya. Jadi di sini gua akan set trigger price 12.000 teman-teman.
Lalu limitnya itu berapa teman-teman? Limitnya itu di harga yang mau kita jaring teman-teman ya. Kan di sini kan ibaratnya oke, kalau misalkan harga Bitcoin naik ke 12.000, gue yakin ini bullish banget. Tapi teman-teman ya, tapi di sini menurut gue Bitcoin setelah menyentuh 12.000 dia akan koreksi teman-teman di sini ya. Jadi setelah menyentuh 12.000 misalkan dia akan koreksi ke 11.800 misal seperti itu teman-teman ya. Ya kan kita nggak mau beli pas di 12.000 lah, kan itu agak mahal ya. Menurut gue dia bakal koreksi ke 11.800 setelah menyentuh 12.000. Ya udah, kita tinggal tulis aja teman-teman di sini 11.800 teman-teman ya. Jadi posisi ini itu akan mulai aktif ketika dia menyentuh angka 12.000 ini teman-teman ya. Jadi setelah 12.000 dia akan aktif teman-teman ya. Tetapi kalau dia nggak menyentuh 11.8 gitu ya, nggak taunya dia nggak turun ke 11.8 tapi malah naik terus menerus, maka order kita akan gagal dieksekusi teman-teman. Kita akan gagal buat buka posisi, istilahnya seperti itu ya. Jadi itu agak ada kekurangannya hanya di situ teman-teman ya. Nah bedanya sama market, kalau misalkan tank kita di 12.000 trigger price gitu ya, maka kita belinya di harga tersebut teman-teman ya. Kuantitas kan ini kan bebas kan berapa, intinya seperti itu. Jadi kalau untuk trigger price nya 12.000, oh kalau misalkan Bitcoin bakalan breakout ke arah 12.000, gue yakin harganya bakal naik terus menerus. Ya udah di 12.000 ini ya kita udah istilahnya kita udah beli di harga 12.000 itu teman-teman ya, karena ini kita di bagian market order teman-teman, bukan limit gitu ya. Pokoknya harganya 12.000, gue belinya di harga 12.000 teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau limit kita mungkin berharap setelah dia nyentuh 12.000 kita mau jaring di harga berapa. Setelah itu kita berharap dia turun at least ke misalkan 11.700 teman-teman ya. Kalau dia nggak turun sampai 11.7 ya order kita gagal, tapi kalau dia turun ke 11.7 kita otomatis akan buka posisi di situ teman-teman ya. Ini salah satu fungsi dari kondisional teman-teman ya. Itu untuk buy long, untuk open shortnya sama aja, tinggal kebalikannya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu teman-teman untuk prinsip dasarnya dari limit market kondisional ini. Rata-rata sih orang mainnya hanya limit dan market teman-teman ya, jarang ya yang main kondisional. Teman, ini kebetulan order kita dari tadi belum ke fill nih teman ya. Misalnya kita pengen beli cepet aja gitu lah. Misalnya kita pengen beli cepet aja di sini. Misalnya Bitcoin menurut gue bakalan turun nih, mungkin ke arah 11.000, balik ke 11.200 lagi. Ini hanya ambil contoh teman-teman ya, ke 11.250 misalnya seperti itu. Ya udah kita TP-nya ke 11.250 teman-teman di sini ya. Lalu minimalnya segini. Jangan lupa selalu set TP dan stop loss-nya berapa teman-teman di sini ya. Cuman rata-rata untuk TP orang-orang rata-rata nggak disetel teman-teman, dibiarin 0 aja juga nggak masalah. Ini gua hanya atur ada TP-nya biar lebih teratur aja lah teman-teman ya. Tapi biasanya orang nge-set stop loss aja tapi TP-nya nggak di-set teman-teman ya. Biasanya yang mereka lihat dulu kalau udah profit kan biasanya kan ibaratnya pengen lebih lagi profitnya ya, makanya nggak di-set take profitnya. Tapi kalau mau disiplin selalu ada take profit dan selalu ada stop loss-nya teman-teman. Nah lalu untuk stop lossnya misalkan kalau ternyata harganya naik ke 11.500, ya udah gue cut loss di situ. Pokoknya harganya sekarang kan 11.358 kan, menurut gue dia bakalan turun terus. Nah kalau misalkan harganya dia ternyata kita salah, ternyata dia malah naik temen-temen ya, itu kan berarti kita kan gagal temen-temen ya. Lalu ini kan mainannya 10 kali temen-temen ya, berarti ya kita misalkan stop lossnya misalkan kita mau stop loss di harga 5% aja temen-temen ya, berarti di harga 12.000 temen-temen ternyata ya. Jadi ya di 12.000 gue udah cut loss gitu, istilahnya seperti itu. Di 12.000 gue udah cut loss, kurang lebih seperti itu. Take profit gue di 11.250, kurang lebih seperti itu. Ya 5% aja gue udah cut loss, jangan sampai 10%. 10% kan asetnya udah hilang semua teman-teman. Di sini kita ambil 5% aja teman-teman. Jadi 5% aset kita paling masih ada selamat setengah lah, seenggaknya seperti itu teman-teman. Tapi kalau dia turun terus sesuai harapan kita, ya kita untung teman-teman ya, kita untung teman-teman. Kalau misalkan turun 5%, aset kita udah naik 50%, turunnya 10%, aset kita udah naik 100% teman-teman. Dari 0,001 udah jadi 0,002 teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kita tinggal pasang open short aja di sini. Di sini ada dikasih tahu ya, liquidation price-nya 12.400 kan teman-teman ya, karena ini main leverage 10 kali teman-teman ya. Jadi ya, sebelum nyampe liquidation price di harga 12.000 kita udah cut loss di situ temen-temen ya. Jadi ya di 12.000 kita udah cut loss, jadi nggak bakal nyampe 12.4 inilah. Sebelum itu juga kita udah atur stop lossnya di 12.000 temen-temen ya. Lalu ini kita tinggal klik confirm aja.
Nah, di sini posisinya udah terbuka temen ya. Lalu ini unrealized PNL ini adalah total keuntungan maupun kerugian kita temen ya. Nah, ini kan tadi kan gue set kan masuknya kan gue kan di 11.358 temen ya. Lalu ini adalah mark price-nya ini 11.335, ini adalah rata-rata dari exchange banyak lah temen ya. Ini diambil rata-ratanya aja. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, unrealized-nya udah profit 2% hanya secepat itu temen ya. Kenapa bisa secepat itu? Ya tadi ya lagi yang gue bilang ya, kenaikan penurunan 10% itu mempengaruhi aset kita temen ya. Teman, setelah itu posisi kita akan terlihat di sini temen ya. Di sini adalah position margin kita yaitu 1,14 US dollar di sini temen ya. 1,14 US dollar adalah margin yang kita taruh di situ. Kita bisa tambahin margin temen ya, kalau misalkan kita pengen harga likuidasinya makin jauh, misalnya kita tambahin 1 dolar lagi, maka likuidasinya akan semakin jauh temen ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi 13.436 temen ya. Cuman ya ini ibaratnya ya satu ini juga bisa hilang temen ya. Satu ini plus satu yang udah kita taruh bisa hilang temen. Kalau misalkan harganya misalkan ibaratnya kan kita short tapi harganya malah naik terus menerus ya. Kalau sampai nyentuh 13.4 ini ya semuanya bakal hilang temen ya. Cuman ya kita bisa increase berapapun ya. Increase 6 dolar jadi 18.000, 10 dolar jadi 20.000, kurang lebih seperti itu. Misalkan increase 1 dolar, kita confirm position marginnya nambah jadi 2 dolar, harga likuidasinya jadi makin jauh ke atas temen ya. Ya jadi kurang lebih caranya simple, hanya seperti itu doang temen ya. Jadi mungkin kalau bagi kalian yang masih ada yang nggak ngerti, ini BDW kita bisa langsung close secara manual juga temen ya. Misalkan melalui grafik ini kita pengen klik close position, udah your entire order has been filled temen ya. Kurang lebih hanya seperti itu temen. Kalau mau di close langsung lewat grafik bisa, mau lewat posisinya juga bisa temen ya. Jadi caranya gampang banget, simple banget temen ya. Jadi itu aja temen untuk video kali ini. Mungkin bagi kalian yang belum ngerti cara tradingnya atau gimana, mungkin kalian bisa tanya juga di kolom komentar di bawah temen ya. Jadi itu aja temen untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu juga. Dan seperti biasa teman, sampai jumpa di next video. Dadah.